Halo semuanya, kali ini kita akan belajar laporan harga pokok produksi, ya, membuat laporan harga pokok produksi dengan proses costing, ya, dengan menggunakan metode FIFO, di mana dalam kasus kali ini ada produk yang hilang akhir. Nah, jadi kalau ingin tahu FIFO itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tapi kali ini kita tambah, dia menggunakan metode FIFO, tapi ada kasus hilang akhir. Nah, jadi langsung saja kita lihat contohnya. Saya akan jelaskan sambil kita mengaplikasikannya ke contoh. Ada nih namanya PT Krismon, dia mengolah produknya melalui dua departemen, yaitu Departemen A dan Departemen B. Untuk membuat laporan harga pokok produksi, ada 3 bagian besar yang akan kita kerjakan, yaitu daftar kuantitas fisik, pembebanan biaya, dan yang ketiga laporan harga pokok produksi. Kita mulai langsung saja dari daftar kuantitas fisik. Daftar kuantitas fisik berisi tentang kuantitasnya, ya, atau unit, satuannya kilogram, dan yang lain. Nah, di daftar kuantitas fisik itu terdiri dari unit masukan dan unit keluaran. Unit masukan yang ini harus sama dengan unit keluaran yang ini. Nah, yang termasuk menjadi unit masukan adalah PDP awal. Nah, di sini PDP awalnya ada 400, kita anggap aja satuannya unit, ya, 400 unit. Kemudian dimasukkan dalam proses, artinya yang baru, ya, yang akan kita proses bulan ini ada 3.100. Maka total unit masukannya adalah 3.500. Sekali lagi saya jelaskan, PDP awal ini berarti dia sudah pernah kita olah pada bulan sebelumnya, hanya saja belum selesai. Berarti PDP awal ini berasal dari PDP akhir bulan sebelumnya. Nah, selanjutnya dari ini kan harus kita olah, ya, kita selesaikan dulu karena metode FIFO, first in first out. Berarti yang first in adalah yang PDP awal karena dia sudah berada di gudang terlebih dahulu. Nah, ini harus kita selesaikan. Setelah ini selesai yang 400, baru kita lanjutkan mengolah yang 3.100. Nah, jadi dari total ini 3.500 yang akan kita olah, ternyata apakah semuanya selesai? Jawabannya tidak. Nah, ternyata yang selesai hanya 2.500. Nah, di sini 2.500 itu apa? Produk selesai ditransfer ke Departemen B. Yang boleh ditransfer ke sini ke Departemen B adalah produk yang sudah selesai dari Departemen A, sudah selesai diolah dari Departemen A. Nah, itu 500. Lalu diketahui lagi sebagian lagi, loh ini kan 3.500. Nah, ini masih 2.500. Sebagian lagi kemana? Sebagian lagi adalah produk dalam proses akhir, yaitu 500. Kalau kita totalkan masih 3.000, masih selisih 500 lagi. Yang 500 lagi, ini adalah 500 untuk produk hilang akhir. Jadi dalam kasus ini kita anggaplah dia hilang akhir. Jadi unit masukan sama dengan unit keluaran. Itu untuk daftar kuantitas fisik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembebanan biaya. Ini terkait dengan biaya-biayanya. Sekali lagi, karena dia menggunakan metode FIFO, first in, first out. Berarti ini first in-nya, PDP awal. Itu harus terpisah dengan biaya yang terjadi bulan ini, atau biaya sekarang. Nah, jadi pertama sekali kita lihat dulu harga pokok PDP awal, artinya PDP awal ini kan sudah diolah sampai ke level 100% bahan baku dan biaya konversi 75%. Berarti sebenarnya dia sudah menyerap biaya gitu. Nah, berapa banyak biayanya yang sudah diserap? Nah, untuk harga pokok produk dalam proses awal itu artinya 100% bahan baku ini dia sudah menyerap biaya 90.000. Kemudian 75% biaya konversi. Biaya konversi itu maksudnya biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Berarti 75% tenaga kerja itu sudah menyerap biaya 65.000. Kemudian 75% overhead itu sudah menyerap biaya sebanyak 85.000. Gitu. Nah, jadi ini harus kita pisahkan dengan biaya yang ditambahkan untuk periode ini.
Nah, ini totalnya harga pokok untuk PDP awalnya adalah ini kita jumlahkan, maka totalnya 240.000. Nah, selanjutnya kan kita akan mengolah juga untuk yang dimasukkan dalam proses yang 3.100 unit ini, berarti untuk bahan bakunya butuh 637.000, biaya tenaga kerja 931, overhead-nya 392. Ini kita juga dapatkan dari soal yang ini. Karena ini departemen A, ya kita perhatikan lurus ke bawah ini. Selanjutnya, untuk menghitung unit produk ekuivalensi. Menghitung unit produk ekuivalensi, rumusnya masih ingat ya, BDP awal dikalikan dengan persentase penyelesaian yang dibutuhkan. Nah, berapa persen lagi gitu. Ditambah dengan produk selesai dikurang dengan BDP awal, kemudian ditambahkan dengan BDP akhir kali persentase penyelesaiannya. Karena ini adalah produk hilang akhir, maka hilang akhirnya ditambahkan. Sekali lagi, coba kita jelaskan. Kalau produk hilang akhir itu maksudnya gimana? Kita sudah mengolahnya, dia sudah mengkonsumsi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, tetapi setelah dia selesai, ujung-ujungnya dia hilang gitu. Nah, jadi unit yang hilang ini juga akan mempengaruhi jumlah unit produk ekuivalensi kita jumlahkan. Maka kita masukkan aja ke rumusnya, ya. BDP awal, berarti karena dia terpisah ya, dengan ini nggak boleh digabung, berarti 400 unit dikali persentase yang dibutuhkan. Lihat, untuk bahan baku dia sudah 100%, berarti untuk bahan baku nggak ada lagi yang perlu diselesaikan karena udah 100%. Nah, kemudian di sini produk selesainya 2.500 dikurang dengan 400. 400 itu adalah PDP awal. Kenapa dikurangkan? Karena ini kan harus diolah sampai selesai dulu, ya. Ini otomatis ini pasti akan selesai karena ini harus selesai, setelah itu baru olah yang ini 3.100. Nah, di dalam 2.500 ini yang selesai pasti ada yang 400 ini. Sedangkan yang 400 PDP awal ini sudah kita hitung. Jadi jangan sampai dihitung dua kali. Makanya kita kurangkan. Produk selesai dikurang dengan PDP awal. Kemudian ditambahkan dengan ini BDP akhir 500 unit. Karena ini BDP akhir, dia langsung ke tingkat penyelesaiannya 100%. Maka dikali 50%. Kemudian karena ada yang hilang akhir, ditambahkan dengan 500 untuk unit yang hilang akhir. Begitu rumusnya untuk menghitung unit produk ekuivalensi. Kalau kita hitung, ini dia 400 dikali tingkat penyelesaian yang dibutuhkan itu udah tinggal 0%. Nah, kemudian ini produk selesai dikurang dengan unit PDP awal. Kemudian ini D27 itu ya, warna ungu ini adalah PDP akhir dikali tingkat penyelesaiannya 100%, lalu ditambah dengan ini warna merah ini adalah hilang akhir. Totalnya jadi 3.100. Kemudian untuk biaya tenaga kerja juga rumusnya sama ya. Ini 400 unit untuk PDP awal dikali dengan persentase yang dibutuhkan. Lihat, biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Nah, jadi biaya tenaga kerjanya udah diselesaikan sampai 75%. Berarti sisa yang harus kita selesaikan tinggal 25% lagi kan? Maka kita kalikan dengan 25%. Kemudian kita tambahkan dengan produk selesainya 2.500 dikurangi dengan produk yang sudah PDP awal, karena tadi sudah kita hitung ya. Kemudian selanjutnya BDP akhirnya lalu dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Kalau BDP akhir itu langsung ya ke tingkat penyelesaiannya. Setelah itu kita tambahkan dengan produk hilang akhir. Hilang akhirnya adalah 500 yang ini. Oke, gitu ya. Karena ini tingkat penyelesaian biaya konversi ya, untuk overhead ya
tinggal 25% lagi yang harus diselesaikan, kali dengan unitnya, kemudian 2.500 dikurang 400, ini PDP awal, kemudian ini PDP akhir 500, dikali langsung dengan tingkat penyelesaiannya, kemudian ditambahkan dengan 500 untuk unit yang hilang. Perhatikan bedanya. Kalau BDP awal itu kalikan dengan persentase yang dibutuhkan. Berapa persen lagi supaya dia selesai? Karena ini 75%, berarti supaya selesai tinggal 25% lagi. Tapi kalau BDP akhir langsung ke penyelesaiannya, tingkat penyelesaiannya, ini langsung ke 50%-nya. Gitu. Selanjutnya kita akan hitung untuk harga pokok per unit ekuivalensi. Berarti tinggal kita bagikan aja. Ini harga pokoknya atau biayanya dibagi unit ekuivalensinya yang ini, maka ketemu untuk bahan baku 205.000 rupiah. Kemudian untuk tenaga kerja, ini harga pokoknya dibagikan dengan unit produk ekuivalensinya, maka ketemu 316. Nah, ini untuk overhead, tinggal kita bagikan saja. Ini artinya apa? 205 rupiah ini adalah berarti satu unit khusus untuk bahan baku aja. Harga satu unit khusus untuk bahan baku. Kalau yang ini harga satu unit khusus untuk biaya tenaga kerja. Kalau 133 itu harga satu unit khusus untuk overhead saja. Lalu kalau digabung seperti ini, yang 654 itu berarti adalah harga satu unit untuk produk selesai. Kenapa produk selesai? Karena di dalamnya sudah terdapat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Gitu dia. Lanjut kita masuk ke laporan harga pokok produksi. Konsepnya masih sama ya, FIFO, first in, first out. Berarti yang PDP awal itu kita harus selesaikan dulu, first in. Jadi dia harus selesaikan dulu. Nah, jadi PDP awal ini kan dia tingkat penyelesaiannya supaya gampang kita ambil di sini PDP awal ya. Kita coba pindahkan tingkat penyelesaiannya supaya gampang menjelaskannya. PDP awal ini kan di periode lalu, di bulan lalu, itu kita sudah selesaikan ke level bahan baku 100% dan biaya konversi 75%. Berarti untuk bahan baku 100% ini kan sudah ada uang yang kita keluarkan. Tadi juga untuk ini biaya konversi 75% sudah ada uang yang kita keluarkan, yaitu rinciannya adalah yang ini. Untuk bahan baku sudah diserap 90.000. Nah, untuk konversi tenaga kerja sampai level 75% sudah menyerap biaya 65.000. Untuk biaya overhead sampai level 75% itu menyerap 85.000. Kalau ditotalkan 240.000. Maka langsung saya pindahkan aja ya, nggak usah dirincikan lagi. Nah, ini kan masih sampai ke level 75%. Berarti masih harus kita selesaikan 25% lagi. Maka penyelesaian PDP awal kita rincikan bahan baku, dia itu karena sudah 100% berarti tidak ada lagi tingkat penyelesaian yang dibutuhkan. Maka berarti 0 dikali unitnya, unit untuk PDP awal, kemudian dikalikan harga Rp1 untuk bahan baku itu adalah Rp205. Nah, 0 dikalikan berapapun, itu pasti hasilnya 0 ya. Kemudian untuk overhead ini adalah unit PDP awalnya dikali tingkat penyelesaiannya itu kita butuh 25% lagi, yaitu 100% kurang 75%. Kemudian kita kalikan dengan harga Rp1 untuk biaya tenaga kerja ini. Harga Rp1 untuk biaya tenaga kerja. Nah, kalau pakai rumus seperti ini ya. Ini PDP awalnya dikali dengan 25% lagi yang harus diselesaikan, kali harga khusus untuk satu unit biaya tenaga kerja. Ini 316.
Demikian juga untuk overhead 400 unit dikali dengan 25%. Kemudian harga 1 unitnya adalah Rp133. Ya, jadi kita akan ketemu 13.228. Ini unit untuk PDP awalnya dikalikan dengan 25% lagi yang harus diselesaikan, kemudian harga 1 unit khusus untuk overhead. Nah, kalau ini kita totalkan, ketemulah dia 44.000 sekian. Nah, jadi ini sampai ke level 75%. Ini untuk menyelesaikannya butuh 44.000 sekian lagi, maka total untuk mengolah PDP itu ada 284.000 sekian. Itu masih untuk PDP saja. Nah, yang kita olah selama 1 bulan ini kan nggak cuma yang 400 unit, kita juga sudah menyelesaikan totalnya ada 2.500, tetapi di dalam 2.500 ini terdapat 400 unit berasal dari PDP. Karena 400 ini sudah kita hitung secara terpisah, berarti nggak boleh dihitung 2 kali, makanya kita keluarkan dia. Jadi 2.500 dikurang 400, dikali dengan harganya, harga 1 unit, produk selesainya adalah 654. Oke, nah jadi di sini rumusnya adalah produk selesai dikurang dengan PDP awal dikali dengan harga 1 unit produk selesai. Maka ketemu 1 juta sekian. Kemudian karena ini ada yang hilang akhir. Nah, yang hilang ini kan dia sudah kita proses, kita udah capek mengerjakannya, ujung-ujungnya dia hilang gitu. Nah, berarti dia sudah menyerap biaya, tapi dia hilang. Maka kita akan hitung berapa uang kita yang hilang bersamaan dengan hilangnya unit yang hilang ini. Unit yang hilang ada 500 unit yang hilang akhir. Kemudian kita kalikan karena dia hilang di akhir berarti dia sudah mengkonsumsi biaya, maka hitungannya ke produk yang selesai 1 unit. Maka 500 kali 654, maka ketemu dengan ini 326. Nah, jadi setelah penyesuaian unit yang selesai dari periode ini, di periode ini aja ya, itu sebenarnya ada hanya 1.600. Nah, kemudian kita jumlahkan produk selesainya dengan yang hilang totalnya 1.700.000. Karena yang hilang ini udah sempat mengkonsumsi biaya kan, gitu. Jadi kita totalkan. Maka harganya yang tadinya harganya 654 karena ada pengaruh produk hilang, jadi harganya naik. Kemudian yang terakhir adalah untuk PDP akhir, kan ada sebagian yang belum selesai di akhir periode, kan kita mau laporkan ini ada sebagian yang belum selesai, yaitu berapa 500 unit, kalau kelihatan dari sini PDP akhir. Nah, jadi dia kan sudah mengkonsumsi biaya juga gitu. Maka kita akan hitung untuk PDP akhir bahan baku 500 unit kali tingkat penyelesaian bahan baku sudah 100% dikalikan dengan Rp205, yaitu khusus untuk bahan baku, maka ketemu dia ini 102.000 sekian. Kemudian untuk tenaga kerja, karena judulnya, ingat ya, judulnya itu BDP akhir, maka BDP akhirnya 500 dikali langsung tingkat penyelesaiannya dikali dengan harga 1 unit untuk biaya tenaga kerja. Ketemu 78.000 sekian. Ini untuk overhead caranya juga sama. Ketemunya 33.000 sekian. Nah, kalau ini kita totalkan, total yang sudah diserap oleh PDP itu adalah PDP akhir 214.000, maka kita akan jumlahkan ya semuanya.
ini adalah total BDP. Ini setelah penyesuaian untuk produk selesai, kemudian PDP akhir dijumlahkan menjadi 2.200.000. Nah, jadi biaya yang harus dipertanggungjawabkan 2.200.000 ini sudah sama dengan pertanggungjawaban biaya. Jadi kalau ditanya uang yang 2.200.000 kemana aja? 284 itu untuk menyelesaikan PDP, kemudian 1.700.000 sekian untuk produk selesai, lalu 214 sekian untuk PDP akhir. Gitu, kita mempertanggungjawabkannya. Sekali lagi, kalau dilihat ya, kalau terjadi hilang akhir, efeknya itu kemana? Efeknya ke unit produk ekivalensi. Karena dia hilang akhir, kita udah mengeluarkan biaya atau sumber daya. Nah, kita udah capek-capek mengerjakan, ujung-ujungnya dia hilang. Maka berpengaruh ke unit produk ekivalensi. Di unit produk ekivalensi, hilang akhirnya ditambahkan. Kemudian kita perlu melakukan penyesuaian di bagian laporan harga pokok produksi untuk produk yang hilang ini. Itu efeknya kalau terjadi hilang akhir. Nah, kalau untuk mengerjakan di departemen lanjutan hampir sama saja. Konsepnya tetap sama, kalau hilang akhir berarti perhitungan di unit produk equivalency, produk hilang akhirnya dijumlahkan. Kemudian juga dilakukan penyesuaian untuk produk yang hilang. Nah, masih ingat ya, karena ini di departemen lanjutan, berarti yang menjadi bahan baku di departemen B itu adalah produk selesai dari departemen A. Makanya angkanya ini sama. Gitu dia. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk laporan harga pokok produksi di mana kita menggunakan metode FIFO dan ada kasus untuk produk yang hilang akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Masih banyak ya kasus-kasus yang lain kita akan bahas terkait dengan akuntansi biaya. Thank you.